Selamat malam semuanya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk saling mendoakan. Mendoakan agar kehidupan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, semua orang yang nonton video ini dan semua orang yang komentar baik di video ini agar diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang sempurna dan dijauhkan dari segala macam musibah. Dan terkhusus dalam kesempatan kali ini saya juga ingin mengajak kita semua untuk mendoakan semua orang yang terlibat dalam kasus penembakan di rumah Irjen Ferdy Sambo. Jadi kita doakan Irjen Ferdy Sambo, kita doakan Ibu Putri Chandrawati, kita juga doakan Richard Eliezer, kita doakan Ricky Rizal gitu ya, agar diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, agar bisa melalui masalah-masalah ini sampai selesai dan akhirnya bisa melanjutkan hidup. Dan kepada almarhum Brigadir Yosua kita juga kirimkan doa agar diberikan kedamaian dan tempat terbaik di sisinya. Dan karena ini mungkin kita lintas agama, jadi kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Ya, meskipun almarhum Brigadir Yosua ini Kristen gitu, kemudian Irjen Ferdy Sambo juga Kristen kayaknya, Richard Eliezer juga kayaknya Kristen gitu kalau dari namanya. Ya kita doakan saja sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar semua orang ini diberikan kehidupan yang baik ke depan, dan yang sudah meninggal dunia kita doakan agar diberikan ketenangan dan tempat terbaik di sisinya. Buat yang muslim bisa ikut doa ala saya atau cara saya yang saya dapatkan dari belajar dari beberapa kiai gitu ya. Kalau kita punya ingin mengirimkan doa yang simple kepada seseorang, kita kirimkan saja Al-Fatihah. Jadi ini adalah doa yang fleksibel gitu ya, nggak cuma soal orang yang meninggal gitu ya, tapi juga bisa jadi sebagai sebuah kado, sebagai sebuah ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita gitu ya. Misalkan kita diberikan sesuatu terus kita balas dengan kirimkan doa Al-Fatihah kepada yang bersangkutan dengan menyebutkan namanya gitu. Atau kalau kita punya masalah hutang kita juga bisa doakan yang bersangkutan gitu dengan kirim Al-Fatihah dengan menyebutkan namanya lebih dulu agar diberikan kelapangan, diberikan kemudahan sehingga ke depan mereka bisa membayar hutangnya kepada kita, atau kepada rekan kerja yang bermasalah dengan kita atau dengan atasan, bos gitu ya. Ya kita kirimkan juga Al-Fatihah kepada mereka agar diberikan kelancaran, kedamaian, agar sama-sama menyenangkan hidup ini ke depannya gitu. Jadi buat yang mau ikut saja gitu, jangan kasih tahu sama kelompok-kelompok sebelah gitu. Kalau sama yang sebelah nggak boleh doa untuk non muslim gitu ya, tapi menurut saya boleh lah gitu. Jadi ya kita kirimkan Al-Fatihah kepada semua orang ini gitu ya, dengan cara menyebut namanya. Misalkan kepada Irjen Ferdy Sambo kita sebut saja ya Al-Fatihah ini saya khususkan untuk Irjen Ferdy Sambo, lalu kemudian baca Al-Fatihah gitu ya. Begitu juga dengan Ibu Putri, almarhum Brigadir Yosua, Richard Eliezer, Ricky Rizal gitu ya, agar diberikan kekuatan ke depannya dan bisa melanjutkan hidup. Karena saya lihat gitu ya, sampai beberapa hari terakhir ini sedih sekali rasanya gitu ya. Kita berdebat, saya juga sama gitu ya, berdebat tentang benar dan salah yang sebenarnya nggak ada gitu. Karena manusia itu pada prinsipnya nggak ada yang 100% benar, nggak ada yang 100% salah. Dari setiap sesuatu yang kita anggap benar selalu ada sisi salahnya. Dan dalam kasus ini juga saya pikir sama gitu. Semua orang dalam kasus ini ada salahnya, ada benarnya menurut mereka masing-masing. Sehingga ya itu tadi gitu, yang terbaik mungkin yang bisa kita lakukan adalah memberikan doa kepada semua mereka, termasuk kepada yang sudah meninggal dunia, agar diberikan kelapangan, ketenangan, kedamaian. Karena saya yakin sekali kita semua gak ada yang mau berada di posisi mereka, gak ada yang mau menjadi almarhum Brigadir Yosua, gak ada yang mau menjadi Irjen Ferdy Sambo, gak ada juga yang mau menjadi Ibu Putri, gak ada orang yang mau menjadi Ricky Rizal atau Richard Eliezer gitu ya. Gak ada yang mau rasanya. Tapi masalah ini sudah terjadi, ya kita doakan saja semoga semuanya berjalan lancar,
dan kemudian bisa melanjutkan hidup. Buat yang masih hidup, semoga nggak ada yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar kemanusiaan gitu ya, bisa melanjutkan hidup secara normal. Dan kemudian yang sudah meninggal ya semoga damai, tenang di sisinya, di tempat terbaik gitu. Karena dari sekian banyak berita yang saya baca, kayaknya memang ini adalah masalah keluarga gitu. Karena Irjen Verdi Sambo, Ibu Putri, almarhum Brigadir Yosua, Ricky Rizal hanya terseret saja, Richard Eliezer juga hanya terseret saja, tapi pada intinya ini nampaknya adalah masalah keluarga gitu. Karena yang disampaikan oleh Mahfud MD katanya sensitif, konten dewasa, atau dari pihak Kapolri, Polri gitu ya, itu juga katanya biarlah menjadi bahan materi penyidikan dan akan disampaikan di persidangan, tidak untuk konsumsi publik atau media gitu ya. Jadi ya mungkin nampaknya memang mengarah kepada masalah keluarga. Dan kalau kita ingat gitu ya, dari pernyataan Irjen Verdi Sambo dan istrinya Ibu Putri Chandrawati itu kurang lebih sama, masih menekankan kepada masalah keluarga. Irjen Verdi Sambo ketika datang ke Bareskrim beberapa waktu lalu, setelah mengucapkan bela sungkawa, beliau juga masih mengatakan bahwa namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan Yosua kepada istri dan keluarga saya. Jadi kayaknya memang ada sesuatu yang dilakukan. Lalu kemudian dari pernyataan Ibu Putri ketika datang ke Makobrimob dan diwawancarai oleh wartawan, beliau bilang, "Saya Putri bersama anak-anak, saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini, dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami." Ya sekali lagi gitu ya, mungkin memang ada perbuatan, ada sesuatu kegiatan yang itu kemudian dianggap salah oleh Irjen Verdi Sambo sampai kemudian terjadilah kasus penembakan. Masalahnya apa kita kurang tahu gitu, tapi nampaknya masalah asmara, masalah keluarga gitu ya, entah pelecehan seksual atau perselingkuhan, ya kita nggak ngerti dan kita mungkin masih perlu menunggu waktu lagi nanti di persidangan. Tapi pada intinya dari kasus ini saya lihat motifnya sejalan gitu ya, dan itu terkait dengan masalah keluarga. Karena kalau seperti yang saya bilang sebelumnya, motif tindak pidana kriminal itu selalu 3 hal: soal uang, tahta, lalu kemudian keluarga, pelecehan seksual, pemerkosaan, perselingkuhan, ini yang kedua gitu ya, masalah sosial, harga diri. Lalu yang ketiga masalah kejiwaan. Nah dalam kasus ini nggak mungkin masalah kejiwaan. Dan dari kasus ini juga, dari mulai rilis pertama sampai apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, anggota DPR RI kita, Polri kita hari ini terkait konten dewasa gitu ya, ini memang benar-benar nampaknya masalah keluarga. Kalau masalah uang atau tahta atau posisi jabatan atau judi online seperti yang dibicarakan oleh banyak orang, nampaknya jadi agak jauh gitu ya kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan beberapa orang beberapa hari terakhir ini. Ya meskipun sekali lagi kita masih perlu menunggu ke depan nantinya akan dibuka atau enggak gitu, tapi pada intinya menurut saya semua kita gitu ya, semua kita ini punya tantangan masalah keluarga yang mungkin sama saja gitu, mungkin levelnya saja yang berbeda gitu. Karena masalah keluarga itu kan apa ya, memang susah dan rumit sekali untuk kita jelaskan secara logis gitu. Karena kalau sudah menyangkut keluarga kita kadang suka gelap mata. Kalau sudah menyangkut soal istri, keluarga, kita kadang bisa melakukan sesuatu di luar nalar gitu. Ya itulah cinta, itulah perasaan, dan itulah mungkin yang juga terjadi kepada Irjen Verdi Sambo. Cuma kita gitu ya, kita karena mungkin orang biasa, nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, nggak punya senjata, mungkin ketika marah ya cukup nonjok, mukul orang mungkin gitu ya. Ketika terjadi perselingkuhan, pelecehan seksual, goda-godain orang gitu ya, mungkin kalau ada orang yang godain keluarga kita, mungkin maksimal yang bisa kita lakukan mungkin cuma mukul gitu ya, nggak sampai ngebunuh gitu. Tapi di posisi seorang Irjen Verdi Sambo dengan jabatannya, dengan anak buahnya yang cukup banyak,
Mungkin itu juga yang membuat kasus ini akhirnya terjadi. Makanya kemudian di awal tadi saya mengajak kita semua untuk saling mendoakan agar apa yang menimpa atau yang terjadi kepada keluarga Irjen Verdi Sambo, keluarga almarhum Brigadir Yosua, keluarga Richard Eliezer, Ricky Rizal ini tidak menimpa kita gitu. Karena sekali lagi masalah kita, masalah kehidupan keluarga kita ini mungkin juga kurang lebih sama gitu. Mungkin ada orang juga yang bilang, enggak, saya suci, saya enggak pernah melakukan perselingkuhan, goda-godain orang gitu. Ya mungkin belum gitu ya. Ke depan mungkin akan terjadi atau bisa saja terjadi gitu. Bisa saja dirayu oleh orang lain atau apapun itu, tapi ya itulah fakta, tantangan, masalah yang ada di sekeliling kita. Makanya kemudian kita saling mendoakan saja agar itu tidak terjadi kepada kita. Dan terkait cerita dalam kasus penembakan di rumah Irjen Verdi Sambo ini, saya lihat setelah saya renungkan gitu ya, ini masalah yang sebenarnya terjadi berulang-ulang dan berkali-kali gitu. Kalau kita ingat dalam banyak berita yang kita baca, kasus pembunuhan itu banyak juga yang bermotif soal kecemburuan, pelecehan seksual, perselingkuhan gitu. Banyak sekali. Terutama saudara-saudara saya di Madura yang lebih banyak nggak masuk berita gitu ya. Itu banyak sekali kasus seperti ini. Jadi kalau di Madura itu ada masalah yang semua masalah itu bisa diselesaikan, bisa dibicarakan kecuali soal itu, soal keluarga. Soal pelecehan seksual, perselingkuhan, pemerkosaan itu nggak bisa dibicarakan. Itu pasti yang bicara adalah celurit dengan simbol tanda tanya itu gitu. Sehingga ya biasanya entah dua-duanya meninggal dunia atau salah satunya meninggal dunia, tapi pada intinya ya selalu berakhir seperti itu. Sehingga bagi orang Madura, semua dosa atau semua kesalahan itu bisa dibicarakan, bisa minta maaf ya, kecuali masalah perselingkuhan atau hubungan asmara atau pelecehan seksual gitu. Nah, Irjen Verdi Sambo tanpa membandingkan suku gitu, tapi saya pikir banyak orang, semua kita juga sama rasanya gitu ya. Ketika di posisi yang seperti itu memang logika nalar itu kadang ketutup gitu. Makanya ya inilah yang terjadi gitu ya, sampai terjadi penembakan atau penghilangan nyawa. Jadi ya sekali lagi kita doakan semuanya agar menjalani hidup yang baik setelah ini gitu ya. Semoga kita nggak mendapatkan musibah-musibah yang seperti ini lagi, karena pada akhirnya ini mengintai semua kita gitu. Jadi buat yang teman-teman yang terlalu menyalahkan Irjen Verdi Sambo, ada juga yang terlalu membela almarhum Brigadir Yosua, ada juga yang mencari benar dan salah seolah hitam putih gitu ya. Saya pikir itu adalah upaya-upaya yang ya kurang pas gitu dalam kasus yang seperti ini, karena bisa saja nanti kita jadi dapatkan masalah yang sama. Bahwa soal perdebatan fakta-fakta di lapangan ya boleh-boleh saja kita sampaikan sebagai opini gitu, tapi kembali lagi kita doakan masing-masing kita agar mendapatkan kehidupan yang baik. Dan terkait soal judi online yang banyak dibicarakan oleh banyak orang, dan kebetulan juga Kapolda sampai turun tangan di Lampung, di Serdang, di Serang gitu ya, terkait penangkapan atau pemberantasan judi online, lalu kemudian disangkut pautkan dengan masalah ini, masalah di Irjen Verdi Sambo. Saya punya banyak ceritanya soal ini, tapi sekali lagi menurut saya sebaiknya kita percaya kepada institusi Polri, kepada Kapolri yang ada hari ini, bahwa di dalam mereka tidak ada mafia. Kalaupun ada orang yang menjalankan judi online mendapatkan keuntungan dari itu, ya itu saya pikir adalah oknum-oknum orang-orang tertentu yang ingin mendapatkan jabatan atau memberikan sejumlah uang kepada atasannya, dan itu di luar pengetahuan institusi atau izin institusi. Karena kalau kita mau tanya keuangan Polri ini dari mana, saya pikir yang paling banyak ya dari Korlantas, dari pajak gitu ya. Ya pelayanan STNK, BPKB, SIM dan sebagainya, itu saya pikir
Itu yang sangat-sangat banyak sekali, sehingga ya saya semakin mempercayai bahwa ini masalah keluarga Irjen Verdi Sambo gitu ya, yang bisa saja terjadi kepada kita semua. Dan sebagai sesama laki-laki gitu ya, saya yakin juga beberapa kita pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Ya semoga ke depan tidak diberikan musibah atau diberikan godaan yang sampai membuat masalah-masalah seperti ini. Jadi saya pikir itu jangan lupa untuk mendoakan semua pihak gitu ya, dari mulai Irjen Verdi Sambo, Ibu Putri, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan almarhum Brigadir Yosua, agar diberikan kedamaian, ketenangan, dan bisa buat yang hidup agar bisa tetap melanjutkan hidup. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.